Kalau misalnya orang tua yang menjadikan anaknya sapi perah gimana? Sampai anak-anaknya katanya ya banyak yang curhat itu sampai dia untuk kebutuhan dirinya itu nggak ada karena dia harus menghidupi orang, bukan cuma orang tuanya doang tapi buat anaknya. Bahkan sampai ketika ada yang butuh itu orang tuanya memerintahkan anaknya untuk memberikan tabungan dia yang saya disimpan sama dia buat kebutuhan ke depan. Itu sampai terkuras karena begitu. Gimana Pak? Saya orang tua begitu. Begini sekarang, kalau orang tua yang sudah tidak berpenghasilan, dia butuh untuk menghidupkan dirinya, ayah, punya ibu, kemudian masih ada adik-adiknya yang kecil. Dengan sendirinya kewajiban untuk menafkahi orang tua jatuh pada anak. Tapi bukan berarti dia mengorbankan kewajiban dia pada istrinya dan anaknya. Di sini dia harus memanage keuangannya agar bisa memberikan kebutuhan orang tuanya yang telah berjasa atas dirinya. Dia menjadi manusia. Dia menjadi seorang yang sukses karena jerih payah tanaman dari orang tuanya. Orang tua tidak minta imbalan, tapi paling tidak kewajiban seorang anak sebagai syukurnya kepada Allah, syukurnya kepada kedua orang tua, dia betul-betul memperhatikan hak kedua orang tuanya. Dia memberikan orang tuanya kebutuhan mereka tanpa membolimi istri dan anaknya. Dia juga memberikan kebutuhan istri dan anaknya tanpa mengorbankan orang tuanya. Nah, yang sering terjadi banyak istri yang menghalang-halangi suaminya untuk melaksanakan kewajibannya kepada kedua orang tua. Si suami punya kemampuan dan itu penghasilan dia pribadi. Si istri mengatakan, orang tua kamu berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pendidikan kamu sebagaimana orang tua mereka dulu. Sedangkan kamu setelah menikah, tanggung jawab kamu istri dan anak kamu. Ini merupakan satu ucapan yang tidak didasari sama sekali oleh apa? Oleh hak dan kewajiban. Orang tua yang berkorban menghabiskan masa-masa mudanya, juga ibu yang menyusui anaknya dari darahnya, tanpa sedikit pun rasa pamrih. Kalau seorang anak tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, apakah dapat dikatakan sebagai manusia? Sedangkan istri, dia mendapatkan suami yang baik karena usaha perjuangan orang tuanya. Kalau istri yang tidak punya andil dalam pendidikan, dalam menjaga dan menumbuhkan anak tersebut, ingin memonopoli semua hasil orang tuanya, sedangkan si anak lupa kepada orang tuanya yang betul-betul berhasil sukses menjadikan dia sebagai orang yang mampu untuk hidup mandiri, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istrinya, maka sikap wanita semacam ini tidak layak untuk menjadi pendamping hidup yang baik. Seorang mukmin selalu menghargai kebaikan yang diterima dari orang lain, walaupun orang tersebut tidak mengharapkan sama sekali imbalan. Allah mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian menerima tahiyat kebaikan dari seseorang, balas dengan lebih baik atau yang serupa. Nah, bagaimana orang tua kita?